Saya Ayuni Rizal, sering disapa dipanggil Rizal, petani durian Bangka Barat, memulai membudidaya durian kurang lebih dari 14 tahun yang lalu. Sejarah kita membudidaya durian ini, ya memang kita senang makan durian dan anak-anak juga hobinya buah durian ya, jadi kita coba-coba nanam durian. Jadi ini jenis duriannya apa saja, Pak? Ini namlung. Yang ini namlung, yang ini juga sama ya? Namlung. Di sini namlung, sebelah sana. Ada berapa jumlah total namlungnya, Pak? Total namlungnya sekitar 80-an lah, besar kecilnya. Dari tahun berapa, Pak? Yang ini 14 tahun. Terus kita yang pertama ya, 14 tahun. Nah ini ya, namlung. Ya ini sedang berbuah. Yang sedang berbuah. Ini udah mulai jatuh. Ini mulai berbuahnya dari tahun kapan, Pak? Kita udah lama sih. Dari umur 14 tahun, berarti berapa tahun dia? Dari umur 6 tahun lah dia. Oh, dari 6 tahun sudah berbuah. Tapi belum sebanyak ini kali ya? Belum. Terus kita banyak hujan tadi kan dia gagal berkembangnya. 2 tahun kemarin kan memang ya banyak hujan. 2 tahun kemarin banyak hujan. Berarti memang 2 tahun kemarin ada tapi nggak banyak ada gitu ya? Ada 1-2 pohon lah di buah di musim selah, dia ada panas dikit itu ada buah dikit. Kalau super tembaganya, Pak, di mana, Pak? Sebelah bawah sana. Ini satu di tengah ini ada satu itu. Itu super tembaga. Oh, buahnya jadi kan memang durinya agak coklat-coklat kan. Memang konsepnya digabung atau gimana? Ya, kalau penanamannya dulu memang digabung-gabung gitulah. Kalau di sini memang digabung semua lah. Oh, cuman jadi yang kecil-kecil adalah blok namlung, blok super tembaga. Kalau yang besar ini dulu masih campur-campur. Jadi sebelum orang kenal dengan super tembaga, Pak Ijal ini memang sudah duluan nanam ya? Super tembaga gitu. Kalau super tembaganya umur berapa, Pak? Sama juga. Kalau yang udah berbuah di sini 14 tahun juga. Ini awalnya dapat bibitnya. Ini dari mana, Pak? Dari Pak Ulis lah. Pak Ulis. Ya, kita beli di situ kan. Berarti waktu itu belum tersertifikasi ya, berarti ya? Belum. Bibit juga masih terbatas super tembaga namlung ini kan. Lahan di sini agak gersang sih, berbatu-batu. Cuman ya perawatan pertumbuhannya agak sulit lah. Tapi ya kita dengan tekun kan, dengan siram musim kemarau, alhamdulillah bisa juga tumbuh. Dari kualitas rasa lumayan bagus di tanah ini. Tanahnya sih berbatu, jurang, turun naik. Nah inilah yang agak kemiringan lah dikit. Tapi kalau turun ke bawah ke depan sana lebih curam ya. Kalau untuk pertumbuhannya lebih bagus ya di dalam lembah ya kalau untuk durian. Tapi kalau untuk memaksimalkan hasil lebih bagus di atas datar lah, tapi lebih terbuka. Karena durian ini butuh sinar matahari yang cukup. Karena dia berbunga, berbuah dari dahan ya, bukan dari ujung daun kayak mangga, alpukat. Jadi dia butuh ekstra sinar matahari. Kondisi lahannya gimana, Pak? Bisa memilih tempat ini sebagai lahan untuk nanam durian itu gimana awalnya, Pak? Ya dulu kita dengar cerita orang tua dulu kan cenderungnya duriannya senangnya di jurang, di lembah, di arung kan. Dan ternyata cocok ya, Pak ya? Cocok juga sih. Cuman memang kemarau baru full kena panasnya kan, baru bisa maksimal berbuah. Jadi kalau untuk pengairannya gimana, Pak, Bapak? Ini pas kemarau lah kita nyedot pakai selang, siram pas pembungaan aja. Jadi pakai pompa air juga ya? Iya, waktu kita mau ngembuahin pas pembungaan itu kita mupuk. Kalau tidak disiram kan tidak bisa ini pupuknya. Ada teknik khusus nggak, Pak, untuk pemupukan misalnya kayak gitu? Kalau khusus sih tidak, cuman kita kan ada step demi step lah. Kita mupuk pakai tabur aja. Tabur, nanti kalau dia pupuknya nggak larut, nggak pecah, bantu siram. Karena kita kan ngembuah ini di kemarau, di musim kemarau. Baru bisa berbunga. Terus tadi saya lihat ada kayak lubang biopori ya, Pak ya? Nah itu biopori juga untuk pupuknya? Pupuk. POC kita siram di situ. Oh, jadi itu khusus untuk POC ya? Dan kalau curah hujan tinggi kita
ngisi pupuknya di situ. Ini kan selama pembuahan ini kita tetap pupuk, ngasih nutrisi supaya stabil buahnya kan. Nah, buahnya supaya terjaga stabil, tidak ada drop istilah. Sama nggak Pak kebutuhan pupuk untuk yang super tembaga sama yang namlungnya itu sama nggak? Sama sih, perlakuan sama kita ya? Sama di sini. Cuman jenisnya aja yang berbeda ya berarti ya. Nah ini apa Pak ini? Ini super tembaga. Super tembaga ya. Daun agak ke coklat gelap kan. Buah juga agak kelihatan ya. Coklat. Agak lebih kecil ya Pak, daunnya agak melengkung. Ya, lebih melengkung dibandingkan lebih keras di daun. Namlung. Ini namlung lebih ya pasti. Ini namlung. Terus kalau di sini Pak, ini kan udah berbuah nih Pak. Ya. Ini kan super tembaga sama namlung ini kan dua durian yang paling mahal se-Indonesia ya. Ya. Nah, aman nggak Pak di sini? Kurang sih, maka dari belum jatuh udah kita tunggu. Jadi kita pemilihan lahan itu ya tidak milih ya, hanya ini yang lahan kita, ibarat satu-satunya hanya ini lahan kita ya, kita coba-coba aja ya, coba tanam. Tapi dari awal sebelum nanam, habis pembersihan lahan itu kita gali lubang dulu, terus kita sudah ada bibit kan, kita tabur kapur dolamit, terus obat jamur. Kayak kita obat jamurnya tidak organik ya, di sini pakai antrakol ya, campur kapur itu, terus campur pupuk ultradap itu dikit untuk mancing akarnya awal nanam. Terus fase 1 bulan usia tanam kita pancing sama pupuk NPK Mutiara 1616 dikit aja. Tapi tanaman ini tidak butuh banyak pupuk, tapi dia butuh rutinitas. 1 bulan sekali kita pupuk dikit, cukup 1 sendok dari awal nanam cukup. Nanti bulan berikutnya pupuk lagi, diserta pengairan ya. Kalau panas kita biar pupuknya cair, kita siram. Dulunya kan punya bengkel kelas, dari situlah kita ambil, disisihkan untuk modal berkebunnya. Modal ya harus punya modal ya untuk perawatan pupuk, penyiraman, bensin, mesin apa kan. Cuman ya ketekunan kita lah, jangan takut sama modal ya kalau kita mau usaha. Jadi sejak mulai durian ini berbuah, bengkel saya tutup, saya fokus ke durian inilah, bibit, bikin bibit ya, kita jual bibit juga. Dari situlah untuk memutar modal perawatan kebun kita. Dari mulai nanam, perawatan kan, perawatan kalau dari kecil itu pupuknya ya kita pakai NPK 1616 sampai ke fase usia 3 tahun mulai kita tambah unsur K-nya, terus 4 tahun 5 tahun mulai berbuah lah di usia 5 tahun. Kalau durian ini dari nanam sampai dia panen ini mungkin satu pohon itu biayanya bisa 2-3 juta mungkin. Kalau kita total keseluruhan per pohonnya mungkin bisa 4 juta lah sampai dia maksimal berbuah dari awal nanam per pohon. Kalau di kebun sini ya kita pakai grower, KCL, terus buron ya. Untuk takaran usia segini ya udah 10 tahun ke atas tuh kita pakai 2 kilo grower, 2 kilo KCL, terus plus buronnya setengah kilo per sekali pemupukan sampai keluar bunga. Terus bunga sudah pentol kayak ujung jari segini, kita pupuk lagi, itulah takarannya itu lagi. Habis itu sampai mekar, sampai putik buah sebesar genggam lah. Nah, sebesar genggam kita isi lagi. Terus sudah sebesar udah proses pematangan, kita tidak pakai KCL lagi, takutnya bertepung ya. Karena kelornya itu ya, kelor di KCL itu, jadi kita pakai MKP, grower, sama ini, sama buron, plus garam kasar. Terakhirnya langkah terakhir kita pakai POC. Proses hampir pematangan tuh kita pakai POC dari limbah dapur ya. Jadi limbah apapun, limbah dapur kita dari limbah sayur, ikan, udang, air beras itu kita kumpul setiap hari,
kita bawa ke kebun, kita fermentasi di drum-drum kita yang di kebun, seperti drum sana tuh. Habis itu kita baru proses, udah jadi POC kita, baru kita proses penyiraman ke pohon 2 ember itu tanpa dicampur air biasa. Itu POC itu langsung 2 ember 1 pohon. Itu hanya 2 kali penyiraman dalam jarak 2 minggu. 2 minggu sekali proses pematangan buah itu. Itulah langkah terakhirnya. Hanya buron sama MKP itu 1 pohon MKP-nya 1 kilo, buronnya setengah. Pohon yang kayak gini. Itu terakhir itu. Ya, dia di fase sampai dia matang ini untuk menjaga kualitas saja. Sebetulnya memang durian ini kan memang cenderungan rontok ya. Kalau dia lekat semua tuh luar biasa, bunganya kan ngeliling kalau dia pas. Memang dia persentasenya ya memang banyak. Itu mungkin dari bunga ke putik itu 20% dari 100%. Nanti sortiran dari 20% tadi 20% lagi dari 100% baru jadi buah besar kan. Jadi kalau dia tidak rontok itu bisa 300-400 1 pohon. Jadi yang tadi yang kita lihat asal terlebih itu di atas 300 itu sebetulnya kan. Tapi memang dia gitulah proses alamnya durian. Kalau kita lengketkan semua mungkin kualitas rasa buahnya pun kurang bagus. Nah, itu. Kalau perlakuan pelekat itu enggak, itu tadi lah waktu kembangnya pentolnya segini sebelum mekar itulah, maka saya kasih lagi pupuk yang 3 macam tadi, KCL, grower, buron. Itu rutinitas. Kalau bisa setengah bulan sekali, tapi kalau kita 1 bulan sekali cukup. Kita nggak ada pakai disemprot, kecuali kita nyemprot hama ulat masih kecil, buah masih kecil. Kalau irigasi musim panas, karena kita manual ya cukup berat, karena kita kan mompa dari kolong itu ke bak, dari bak itu kita sedot lagi secara manual, kita tarik selang aja, siram yang mana pohon durian yang terjangkau. Kalau yang tidak terjangkau kita manual angkat sama ember, tidak jauh. Cuma kalau untuk hamanya itu kendalanya itu ya kita jaga dari saat kembang itu pentol sebesar tangan itu udah mulai ada itu kupu-kupu itu nelor. Jadi di saat itulah harusnya seminggu sekali itu harus rutinitas disemprot sama insektisida plus dengan obat jamur. Melihat keadaan tanaman, misal dia masih sehat, kita langsung grower, buron sama ini KCL. Tapi kalau dia cenderung ada yang ngeranting, nah itu kita pakai NPK 16-16 dulu, disehat dulu, campur plus KCL untuk perawatan itu. Tapi kalau batang dia sehat tadinya, yang buahnya kurang itu kita kita kasih ini langsung ke pembuahan berikutnya, di pruning dulu langsung ke pembuahan berikutnya. Karena petani ini yang ngejarnya di buah sela ya, yang misal yang lain tidak bisa panen, kita ada panen, itulah kita dapat harga yang maksimal. Itu. Jangan lupa kita pruning, pemangkasan yang dahan-dahan ranting yang tumbuh di dahan pokok untuk tempat keluar bunga itu, tempat pembuahan itu. Karena yang mana yang gagal itu dia tumbuh tunas air ya. Itu akan makan nutrisi ke dahan pokok itu tersendiri. Nanti kalau tidak kita buang ya daun yang di ujung dahan itu yang untuk ngasih nutrisi untuk fotosintesis ke dahan atau ke pohon itu ngeranting, ngeranggas, kalah. Udah dimakan tunas air itu di perjalanan dia ke arah situ. Nah, itu jangan lupa, itu harus di pruning, dibersihkan supaya kita dapat hasil maksimal. Kalau ini Pak, apa Pak yang tergantung-gantung ini Pak? Terasi. Terasi ya? Oh, ini dapat idenya dari mana Pak? Ide sendiri lah. Wah, memang ini memang pembudidaya. Itu sama Pak? Sama. Terasi juga? Terus anak-anak kantong ya. Oh, tapi pakai itu ya, pakai apa? Kalau tidak pakai terasi ini dari putik udah habis dibolongin tupai. Di sini kan tidak ada pohon durian, hanya kita. Tubuk itu sarang tupai semua, keliling sawit sini. Iya. Selain tupai? Yang ini ya tupai lah. Tupai. Ya? Ulat lah. Ulat.
Karena hujan-hujan ini kan kupu-kupu itu mendap langsung nelor, tidak lama nitasnya langsung ulat. Terus kupu-kupu dia, bukan dari dalam buah. Dengar itu kan kalau durian itu kalau musim hujan itu sering kena jamur malam ya Pak. Nah, ini ada nggak Pak yang kena? Ada 1-2 yang kayak gini. Juga. Dia udah mutung di atas, gitu jatuh kan pecah. Terus tapi gimana? Memang kalau untuk durian memang biasalah fenomena kayak gitu karena curah hujan tinggi kan. Iya. Tapi ibaratnya 0, sekian persen lah kayak gitu. Oh enggak, bukan dominan ya berarti? Bukan. Kalau kita mau semprot terus kan campur insektisida di dalam masa pematangannya kan kita untuk kesehatan kurang bagus. Jadi kita tidak kita semprot. Kalau dia masa pertumbuhan Pak sebelum generatif nih, kulat malam itu jadi momok nggak bagi tanaman durian? Jadi momok, maka kita tidak mau pakai organik yang kohe yang belum diolah. Kalaupun pakai organik, kita harus campur dengan trichoderma. Biar dia mati ya jamurnya ya? Ya biar untuk nyerang itu jamur itu. Oh berarti dia kalau kulat malam itu lebih banyak menyerang di fase pertumbuhan ya? Setelah dia generatif, dia tidak ada lagi? Ada lebih juga, cuman kurang dominan. Gitu. Dan kalau dia nyerang pohon udah berbuah gini, itu kan kanker batang, kanker kulit itu orang bilang itulah. Yang daunnya rontok gitu Pak, pernah mengalami gitu Pak? Ada, cuman ada banyak. Yang pertumbuhan sebesar-besar ini ada juga. Itulah nggak harus rajin, kalau petani durian harus rajin ngecek setiap pohon. Kalau udah mulai kena tuh ya kita oleslah fungisida, insektisida dicampur, kita oles, kita bolongin yang mana udah kena tuh. Supaya dia kan tidak ngejalar keliling, biar keluar hawanya tuh keluar. Jadi kita oles tuh, tapi di musim agak panas bagus, jadi gampang kering. Pakai ini lebih efektif antrakol itu kan tepung, jadi kan dia lama lengket di pohon itu kalau kita oles. Antrakol campur lagi skor ya, buat jamur trichophora tuh gabung lah. Kalau inseknya saya pakai korakron. Campur 3 jenis tuh kita kuaslah di pohon. Nah, sering ngecek lah. Jadi jangan sampai dia menjalar. Sesering apa gitu dan sesering apa Bapak ke sini? Ya kalau kita ada waktu ya kita muter lah. Memang kita sampai sekarang pun kita ngecek terus pohon supaya terjaga kan. Iya. Sayang kalau sudah besar kayak gini kan kita ngurus sudah belasan tahun mati kering tiba-tiba kan sayang. Yang sebelah sana tuh baru nanam lagi ya Pak? Iya ada yang masih kecil-kecil tuh, masih pertumbuhan itu. Itu namlung sini sebelah. Jadi 80 tadi kan 80 ya Pak? Jumlah yang namlung saja atau yang namlung saja 80 itu dengan yang baru ditanam atau memang yang sudah besar? Ada ya campur keseluruhan. Kalau kamunotnya Pak berapa banyak? Sama juga ukurannya. Sisanya tuh lokal lain lah. Oh jadi ada jenis lain juga ya Pak? Ada. Jadi kalau keseluruhannya Bapak tahu nggak totalnya berapa? 200 lebih dikit lah. 200 lebih? Masya Allah. Jadi ini yang sudah menghasilkan berapa batang Pak dari 200 lebih tadi? Untuk musim sekarang ini 30-an lah. 30-an? Itu campur, bukan namlung, klamunot dan jenis yang lainnya gitu? Ada motong hijau, matahari, ada 1-2. Matahari di sebelah mana Pak? Sebelah sana matahari. Oh ada di sana. Buahnya beda ya? Beda, matahari ini hijau pekat kalau masih mentah. Oh, tapi rasanya gimana Pak kalau yang matahari? Masih jauh ya? Ya jauh lah kurang, berserat ya. Oh, tapi warna dapat di sini, tidak mengkal, cuman dia pulen berserat. Kalau super tembaga di sini kan lebih lumer ya. Oh, kayak jadi, kita makan es krim gitu. Mungkin tanahnya juga beda-beda kali ya Pak. Misalkan dinanam klamunot di sini, ini kan daerah perbukitan lah ya jatuhnya. Bukit, gersang tapi tanah. Mungkin dulunya lebih banyak bukit lah intinya gitu kan. Nah, dengan ditanam di kebun yang memang datar gitu, mungkin rasanya beda kali ya Pak. Kurang tahu sih. Belum tahu ya Pak. Belum ada penelitiannya ke situ kan. Perawatan. Ya sih, ini perawatannya ekstrim ini. Lokasinya ekstrim memang. Lokasinya ekstrim. Nah nih, kita pakai POC juga kan. POC-nya umumnya limbah dapur.
Jadi dimanfaat semua limbah dapur, tapi difermentasi, dibikin air. Tapi sampah, ada campuran buah, kulit udang, ikan, air beras. Nanti dikumpul di rumah, dikumpulin di kebun ini. Udah banyak baru kita fermentasi. Pakai 4, pakai gula tebu. Kayak ikan gitu bisa juga, Pak? Bisa, ikan. Bagus. Bagus ya. Untuk kualitas rasa lebih creamy apa tuh perlu POC juga. Udah serta-merta pakai kimia kan? Iya. Adalah persentasenya kita pakai itu. Pakai pupuk organik cair. Yang kita bikin tanpa beli bahan-bahannya. Jadi bisa lebih mendukung ya? Limbah dapur itu kita pakai semua, bawa. Nggak dibuang percuma kan? Dimanfaatkan. Wah, banyak banget, Pak. Ini udah berapa banyak, Pak, dalam sebatang ini? 100 lebih ya. 100 lebih? Ya lebihnya kurang lebih 30-an mungkin, 130 ada. Masya Allah, sampai banyak 150 banget. 152 per batang. Masya Allah, ini sangat-sangat menjanjikan. Dengan harga rata-rata berapa, Pak? Panen raya sekarang ini kisaran dari 800.000 turun lagi 600 karena memang banyak. Udah panen raya betul kan. Kalau penampung ngambil ya, nah, turun sampai 600-an lah. 600-an diambilnya kita kirim. Oh, dikirim. Ada nggak, Pak, yang keluar gitu? Maksudnya keluar Pulau Bangka? Biasanya kan ada dikit-dikit. Kalau ada kan yang mesen, kita kirim, siap kita kirim kan. Cuman kan ongkirnya udah besar itu kalau keluar. Itu 600 sampai 800.000 itu per kilo ya, Pak ya? Per kilo. Jadi rata-rata satu buah ini berapa kilo, Pak? Ya kita hitung 2 kiloan lah. 2 kiloan. Karena ya? Kan ada yang lebih, ada yang tidak sampai kan. Jadi kita ngambilnya di angka 2 kilo lah. Jadi kira-kira setelah dari modal, pupuk, perawatan, surplus nggak? Balik modal nggak gitu, Pak? Ya ada keuntungan lah. Ada keuntungan ya? Ada. Ya sangat menjanjikan. Bisa nyekolah anak juga. Ya. Jadi berarti walaupun sedang berlimpah pun harganya pun tetap masih tinggi juga ya, Pak? Apalagi misalkan dia di saat tidak panen raya gitu kan? Di itu saat harganya, tidak panen raya itu sampai mencapai 1,5 juta. Masya Allah. Untuk super tembaga Klemonot. 1 kilonya? Iya. Masya Allah. Kalau namblong itu diambil sampai di angka 500 lah tingkat petani. Kalau pas lagi buah selah, ya? Di buah selah. Nah, jadi saya mau nanya juga nih, Pak. Nanya budidayanya ya. Nah, ya, ini kan kalau kita lihat kan ini kan nggak walaupun dia tergolong rendah ya durian budidaya ini dibandingkan dengan durian hutan, tapi kan kalau kita lihat ini agak tinggi ya, Pak. Jadi idealnya itu berapa ketinggiannya kalau untuk dia tumbuh cabangnya gitu? Idealnya berapa dari tanahnya gitu, Pak? Biar aman dari serangan jamur dan hama lainnya gitu. Sebetulnya maksimalnya 1 meter sih. Maksimal? Maksimalnya 1 meter, jangan terlalu rendah kan. Oh. Dari tanah. Berarti minimal ya, Pak? Kurang. Minimalnya 1 meter. Jadi kalau bisa minimal. Kalau di atas 1 meter lebih bagus. Lebih bagus. Baru kita perawatan dahan untuk buahnya kan. Cabang-cabang untuk buah. Cabang awal dari tanahnya. Jadi kalau misalkan dia sebelum 1 meter, tapi sudah muncul cabang, jadi kita buang. Kalau dari kecil harus kita buang. Kalau udah besar kan kadang-kadang udah sayang. Iya sih benar, karena suplai makanannya sudah banyak juga kan. Terus yang cabang Y itu kan harus kita potong salah satu biar jadi satu dari bawah kan baru dia bercabang lagi. Karena nanti akan belah. Iya betul. Saling mengalahkan, sudah pohon induknya kalah. Iya. Kalau ini kan ada pohon induknya ya, Pak ya. Ini pohon induknya. Sampai ke atas itu kan masih besar pohon induknya, baru cabang-cabang. Ini baru cabang-cabangnya ya. Ya Pak, kita pindah, takut ditimpa duren. Oh, soalnya mau jatuh ya. Untuk panen saat ini, alhamdulillah lumayan lah sih melimpah. Cuman di masalah harganya agak turun. Tidak seperti di buah selah yang bulan-bulan 10 kemarin. Karena panen raya seluruh Bangka ini panen di waktu bulan-bulan ini, jadi untuk harganya lebih turun lah, tapi alhamdulillah masih dapat untung.
masih bisa untuk biaya pemupukan, biaya sehari-hari, biaya anak sekolah. Jadi jangan takut kita membudidaya duren. Kalau dirawat dengan baik, tak akan rugi. Dapat untuk dimakan, dapat untuk nilai tambah ekonomi kita. Jadi ini kita lihat ya Pak ya, ini bentuk dari super tembaga, ini bentuk dari namlung ya. Ciri-cirinya apa aja nih Pak? Super tembaga ini durinya lebih tajam, agak coklat. Dibanding namlung ya? Kan agak hijau kalau namlung tuh kayaknya lebih jarang ya Pak? Ya, lebih besar pokok durinya itu lebih besar, jarang. Terus kayaknya lebih besar super tembaga ya Pak? Iya. Daripada namlung. Ya. Namlung tuh kayak bentuk botol. Kalau ini kan liukannya tuh istimewa gitu, kayak beda gitu. Iya. Kayak ada apa? Patah gitu liukannya. Ada yang normal juga. Ini kebetulan yang jatuh yang kecil kan, yang besarnya. Ini idola para bapak yang kucing tidur nih. Kucing tidur. Okay. Oh, kucing tidur tuh? Ya, yang lengkung kayak gini. Oh, ini kayak gitu. Bukannya untuk namlung istilah kucing tidur tuh? Sama. Oh, sama. Ini isi semua ini. Misalnya satu ongge ini, satu biji ini, seringnya kempeng bijinya. Kalau yang model kucing tidur. Jadi kelihatan ya Pak ya? Ya, sering ketemu kempeng sih kalau kucing tidur. Jadi ini baru jatuhan, jadi kalau bukanya agak susah ya wajar lah, karena baru jatuh. Dia harus nginep semalam. Fresh from ini ya, dari batang durian fresh dari pohon jatuhan. Kita coba unboxing ya. Bangka Barat. Bismillah. Amazing. Wajar lah keras karena memang benar-benar baru jatuh. Wah, udah kelihatan kuningnya dari kejauhan. Masya Allah. Wah. Wow. Amazing. Ini ciri-ciri tembaga super klomonot. Dalamnya dagingnya agak merah genteng ya. Kuningnya kuning, bukan kuning terang, agak ke merah-merah gitu. Coba kita cek. Ini lebih dalam. Ya Allah. Wah. Sampai 5 cm tuh. 5 cm. Cici Bu. Beneran nih Pak? Ini ya, mudah-mudahan enak. Treatmentnya dapat mudah-mudahan. Ambil ya Pak ya? Ya. Takut ngambil. Langsung. Sikut dia. Masya Allah. Ada biji ya, ada biji itu, cuman dia di ujung. Boleh dimakan nih Pak? Boleh, silakan dicicip. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Rasa duriannya Bu? Lihat tuh. Es krim ya. Manis, ada pahitnya. Aduh, nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Harus nyoba ini agak perang. langsung. Luar biasa, ini besar banget loh. Ya Allah. Jadi merasa berdosa nih makan ini. Lihat, dari yang tadi yang segede gaban, bijinya cuma segini. Perbandingannya tuh, lihat tuh, Masya Allah, ketebalannya. Super tembaga. Ya Bu, habis ST kita coba namlung pula. Wow. Masya Allah. Gila. Masya Allah. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi? Besar. Tuh, segede tangan saya yang sudah besar ini, sama dia besarnya. Lebih ruang. Coba kita coba ya. Kita coba ya. Bismillah.
Melayang. Harus nyobain sendiri sih. Coba lihat. Es krim. 1, 2, 3. Tembaga super alias Kelamunot. Makasih Bang Ijal. Pasti beda cara makan. Keren nih Bang Ijal. Pasti beda cara makan. Ini kumpeng tadi tuh. Merjeki dari kemana lah coy? Yang kompeng. Jadi ternyata kompeng Wow. Kalau untuk pemasaran kita, alhamdulillah, walaupun harga turun, kita ada yang ngambil ya. Jadi kalau kita ada pegangan, cuman kalau ada teman-teman yang mau inden, yang mau pesen di luar buat makan ya, kita tetap kita layan, supaya kan bisa semua bisa mencicipi durian kita yang viral ini kan. Nah, kalau untuk pesan-pesan dengan untuk teman-teman petani gapoktan apa tuh yang pernah kita bagi bibit temporary dirawat pohon duriannya, nanti kita bisa berbagi-bagi sharing ilmu dikit-dikit ya. Saya tidak punya ilmu ya, tapi berbagi pengalaman lah. Silakan datanglah ke tempat kita, ke kebun kita kan, kalau mau nanya-nanya sedikit misal dari nanam perawatan durian kita kan, kita terbuka, silakan. Yang jelas tidak rugi menanam durian. Kita usaha apapun asal yakin, ikhlas, kita berdoa, jangan lupa fokus, jangan lupa berdoa. Hari ini kami dari bidang PSP, bidang sarana dan prasarana, berkunjung ke kebun Bang Ijal, Bang Ayun Rizal, seorang petani yang hari ini kita lihat hasilnya luar biasa. Durian supernya, durian super tembaga Kelamunot, udah gitu namlung tentunya, ada juga matahari, ada juga pelangi, macam-macam durian. Cuman memang yang dikembangkan beliau secara khusus adalah durian unggul nasional yang berasal dari Bangka Barat, yaitu namlung dan tembaga super alias Kelamunot. Ya, semoga Pak Ijal ini dapat menginspirasi petani-petani khususnya di Bangka Barat dan pada umumnya petani seluruh Indonesia, bahwa ternyata dengan keseriusan kita fokus bertani durian tentunya itu dapat menguntungkan sekali dan bisa terutamanya kunjungan Pak ya, kunjungan yang teman, silaturahmi, teman-teman bisa hadir, bisa mencicipi durian beliau. Terus terang nanti juga teman-teman juga bisa menyaksikan video bagaimana lumernya, bagaimana enaknya, teman-teman juga bisa mencicipi durian tembaga super dan namlung. Sekali lagi Pak Ijal, terima kasih atas sambutannya, atas masukannya, dan berbagi ilmu, berbagi pengalaman untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka Barat, maju, sejahtera, bermartabat.